Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawaban dari pertanyaan ini yaitu bahwasanya asalnya di dalam pembagian warisan itu sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Naam, yaitu dengan kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Ya wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan kita mengikuti Allah faqad mengikuti Rasul faqad ata Allah. Dan siapa yang taat pada Rasul maka dia juga taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dalam Al-Qur'an. Naam. Dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang bertakwa dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka banyak keutamaan. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha ya'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taat kepada aturannya dan menjauhi larangannya, maka Allah akan memberikan filter pada kita dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil maupun besar. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Maka di antara taat bentuk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam mengikuti aturan Allah dalam syariat Islam berkaitan dengan warisan. Dan dalam permasalahan warisan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk laki-laki jatahnya 2 kalinya perempuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidaini wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa," kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi lelaki mereka punya jatah sebagai dari apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau dan kerabatnya. Dan bagi wanita ia telah mendapatkan jatah sesuai apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik jumlah sedikit ataupun banyak. Nasibah mafruḍa ini kebatasan atau jatah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah warisan? Yaitu Allah kuatkan dalam ayat yang lain, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Yaitu Allah mewasiatkan pada kalian, yaitu mewajibkan pada kalian wahai kaum mukminin pada anak kalian bahwasanya jatahnya laki-laki seperti jatahnya kedua wanita. Dan di akhir ayat tersebut Allah mengatakan faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Ini adalah fardu, ketetapan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya alim, Maha mengetahui dan bijaksana. Maka oleh karena itu penting kita untuk hal tersebut, ya. Dalam ayat yang lain di akhir surat An-Nisa ayat Allah menyebutkan penutup ayat tersebut berkaitan dengan warisan. Allah mengatakan yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menjelaskan aturan-aturan warisan tersebut supaya kalian tidak tersesat dan Allah mengetahui segala sesuatu. Maka ini menunjukkan bahwasanya pembagian warisan itu seharusnya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan bagian warisan ini sudah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah dibagi-bagikan. Bagaimana laki-laki, bagaimana orang tua, bagaimana dan seterusnya dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau kita mengikuti kita akan mendapatkan hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam kalian akan mendapatkan hidayah. Naam, wa ma kata Allah Subhanahu wa taala demikian. Nah, jadi kita dan itu ayat tadi bahwa yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah menjelaskan pada kalian supaya kalian tidak tersesat. Ini menunjukkan keutamaan hal tersebut. Dalam hadis yang lain dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha a'ta kulli dzin haqqin haqqan. Fala wasiyata liwarith." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap haknya itu, setiap orang yang berhak mendapatkan haknya, diberikan haknya. Maka oleh karena itu penting. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amatukum bi fa'tu min masata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibu." Apa yang aku perintahkan pada kalian, lakukan semampu kalian. Maka oleh karena itu ini penting, ya. Dalam hadis juga yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-hiqul faraid bi ahliha." Yaitu berikanlah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan kepada haknya. Nah, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Naam, ya. Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat pada haknya. Maka itu yang penting untuk diketahui.
Namun jika sesuai dengan pertanyaan tersebut, memang dia orang sadar itu adalah melakukan warisan, pembagian warisan sesuai dengan aturan Allah, namun mereka ridho untuk memberikan kepada saudara perempuannya, maka ini tidak mengapa kalau memang semuanya ikhlas dan ridho, tidak ada paksaan tanpa ada penekanan, intimidasi dan lain-lain sebagainya. Nah, dan ini berdasarkan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta sama kalian secara batil kecuali dengan cara yang kalian ridha sama kalian. Nah, ya, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu mal imri'in muslim illa min thibati min nafs." Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhaannya. Maka jika begitu demikiannya, maka itu tidak mengapa hal tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh ahli ilmi yang kita ketahui dalam hal ini, diantaranya para fatwa Al-Lajnah Daimah dan para ulama Syekh bin Baz dan para ulama-ulama yang lainnya. Barakallahu fiik. Itu jawabannya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.